Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan Kang Aye dalam program Obesitas, obrolan berisi informasi Tangerang dan sekitarnya. Hari ini tema kita mengangkat tentang bagaimana roadmap pariwisata Kota Tangerang di tahun 2021 yang kebetulan hadir di tengah-tengah kami di tengah kesibukan yang luar biasa padat bersama Bapak Kadis Budaya Pariwisata dan Pertamanan Bapak Haji Ubaidillah Ansor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kita ketahui bahwa pariwisata ini merupakan sektor yang juga turut memberikan sumbangsi dalam ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kota ya. Apalagi sekarang daya saing pariwisata di kota ini cukup sedang gencar-gencarnya karena bagaimana caranya berupaya setiap kota melakukan kesejahteraan melalui pariwisata. Seperti kita ketahui juga bahwa Erdogan, presiden Turki sebelum menjadi presiden, itu pernah jadi gubernur dan kota. Dan yang dikesampingkan adalah, dan yang harus diprioritaskan oleh Erdogan saat itu adalah bagaimana meningkatkan pariwisata. Sampai sekarang, Turki itu yang dikenal adalah pariwisatanya. Jadi dari wali kota, dia kembangkan pariwisata, jadi gubernur, dia kembangkan pariwisata, dan sekarang jadi presiden, dia kembangkan pariwisata sampai lunas bayar seluruh hutang-hutang negaranya. Oleh karena itu, saya kira pariwisata di kota ini menjadi sangat penting. Dan kita tahu bahwa Kota Tangerang ini merupakan pintu gerbang utama daripada seluruh turis yang akan berkunjung ke Indonesia. Pasti lewatnya ke Kota Tangerang. Maka tentu bukan hanya sekedar untuk melintas atau untuk transit, tapi bagaimana kita Kota Tangerang bisa menampilkan atau menawarkan tempat-tempat atau destinasi-destinasi wisata yang ada di wilayah Kota Tangerang. Oleh karena itu kita akan kupas bersama Bapak Kadis Kebudayaan Pariwisata dan Pertamanan. Pak Haji, tadi seperti disampaikan, di Kota Tangerang ini sebetulnya keren banget ini, potensinya luar biasa. Sebetulnya seberapa sih Pak statistik data kita dari tiap tahun itu jumlah turis yang hadir atau datang berkunjung ke Kota Tangerang ini, Pak Kadis? Baik, Kang Aye, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa diundang di tengah-tengah bangsa suci ya. Dan ini luar biasa sekali, dan alhamdulillah ini mungkin anugerah dari Allah SWT. Hari ini saya bisa hadir bersama dengan teman-teman dan memenuhi kewajiban ya undangan Bang Aye nih ya. Kalau data statistik kita itu terus terang aja, mohon maaf, data statistik kita tahun 2019 kunjungan pariwisata yang di Kota Tangerang kurang lebih sekitar 2 juta. 12.000 sekian lah ya. Nah, dengan adanya Covid ini kita betul-betul terpukul, sangat terpukul ya kan? Karena dampaknya luar biasa. Dari 2 juta itu sampai dengan bulan September kita baru masuk pada posisi 187.000. Dan ini sudah alhamdulillah sebenarnya kan. Jadi kurang dari 10% lah, 9%, sekian. Nah, tadi disebutkan oleh Kang Ade tadi bahwa memang terus terang aja Kota Tangerang ini nggak punya SDA. Kita hampir mirip sama juga dengan Singapura, nggak ada SDA-nya. Yang kita jual kemungkinan besar suatu saat nanti pariwisata menjadi bagian terpenting untuk di dalam sumbangsi terhadap pembangunan kota ini. Itu loh. Maka mau nggak mau kita sekarang coba kita mumpung di posisi Covid ini, kita coba pelan-pelan kita coba selesaikan satu persatu nih kaitan dengan masalah pariwisata. Gitu loh Kang Ade. Nah, terus terkait ini Pak, seberapa penting sih Pak sektor pariwisata khusus untuk Kota Tangerang ini, bahwa nanti ke depan kan ini ada banyak pengembangan. Nah, bagi Kota Tangerang sendiri pariwisata itu sektor yang sangat seksi atau? Oh, seksi banget. Karena tahun 2019 itu kita bisa memberikan kontribusi kepada PAD Kota Tangerang kurang lebih 385 miliar. 385 miliar dari APBD yang kita dari PAD, sektor pariwisata, dari PAD yang kita dapatkan. Artinya 380 miliar ini luar biasa. Ya kan, untuk supporting kegiatan-kegiatan yang bisa melakukan pembangunan di Kota Tangerang ini. Maka saya selalu optimis, memang kita nggak ada niatan untuk menyamai Jogja misalkan, untuk menyamai Bali, kudu butuh waktu 2020 tahun baru sama dengan mereka. Tetapi kita coba inisiasi dengan pola-pola yang kita punya, resource yang kita punya, alam yang kita punya, bagaimana kita maintain sedemikian rupa, minimal bisa sama sekarang ini gitu loh.
Itu, dan suatu saat pariwisata Kota Tangerang menjadi andalan sumbangan terbesar untuk pemerintah Kota Tangerang. Ya, sekarang 380 mungkin 385. tahun depan bisa lebih kali nanti. Ya, kalau sekarang kita baru 187.000 kan dari 2 juta kemarin itu kan. Hampir 10. Nah, hampir 10% saja yang baru masuk, dan ini juga alhamdulillah sebenarnya kan gitu. Nah, untuk meningkatkan ini Pak Kadis, rencana untuk tahun depan ini akan ada sektor apa yang dikembangkan khusus dalam fokus pariwisata? Oh iya, Nanti mau jadi apa gitu jadi gini, 2 juta itu saya bilang ke teman-teman itu, 2 juta itu murni orang berwisata kah di Kota Tangerang atau memang dia stay saja? Nginep doang atau bagaimana? Nah, ini belum ada parameternya nih. Ya. Makanya besok yang akan kita lakukan adalah pembuatan aplikasi di hotel-hotel untuk bisa connect dengan pemerintah kota. Jadi orang datang ke situ mau kunjungan, mau pariwisata, emang mau apa. Nah, jadi terukur nantinya gitu loh. Jadi sekarang kita kan nggak terukur. Ini kan laporan dari hotel saja nih. Jadi ada orang datang okupasi misalkan, dia datangnya mau apa kita juga nggak tahu kan gitu. Nah, makanya dengan 380 miliar ini apakah memang betul ada sumbangsi pariwisata atau justru jangan-jangan ini cuma sekedar stay begitu aja, habis itu dia terbang lagi. Transit. Nah, ini persoalannya yang memang menjadi bagian pekerjaan rumah kita sekarang ini, ya kan? Orang lebih cenderung datang ke Bali, lebih cenderung datang ke Ijen, ya kan? Padahal bandaranya ada di tengah-tengah Kota Tangerang. Nah, ini kan sangat ironis kan itu. Makanya kita juga harus menyediakan baik dari sisi destinasi, dari sisi kegiatan yang ada di destinasi itu sendiri, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di destinasi supaya orang ya ketimbang dia jauh-jauh nunggu ini pesawat misalkan, ya lebih bagus dia muter aja dulu ke Kota Tangerang, bisa dia belanja ke Pasar Lama, kalau mau nyari bahan-bahan yang rada-rada murahan bisa belanja ke Cipadu gitu kan. Kemudian kalau memang dia pengen juga ngelihat Sungai Cisadane lebih dekat, bisa datang ke Bangsa Suci. Nah, ini yang harus dikreativitaskan untuk kita semua gitu loh. Ya, kalau di pariwisata ada 2 faktor ya Pak. Ya. Satu faktor eksternal, yang internal kan tadi terkait dengan promosi pariwisata. Tapi juga ada terkait dengan sarana prasarana. Betul. Mungkin kayak taman-taman yang sudah ada bisa dikembangkan. Nah, nanti ke depan bentuk promosi pariwisatanya akan seperti apa Pak di 2021? Yang paling kurang di kita adalah memang promosi. Saya pernah bicara dengan teman-teman Asita itu. Saya bilang, kamu kan sering ngejual daerah-daerah lain ya. Coba, Tangerang sudah layak belum untuk bisa dijual? Dengan mohon maaf Pak, memang belum layak dijual. Nah, kemarin kita coba lihat nih di data kita bahwa sampai saat ini destinasi wisata yang sudah disetujui, saya juga bingung ini siapa yang menyetujui, baru 3. Baru 3. 1 Masjid Al-Ajom, 2 Masjid Pintu 1000, 3 Pintu Air 10. Nah, saya makanya bilang sama teman-teman di bidang pariwisata, untuk menentukan lokus itu menjadi bagian daripada tempat wisata, destinasi wisata itu harus kemana? Apakah mesti ke Menparekraf, atau cukup kepala daerah, atau cukup kepala dinas? Dan sekarang berkembang sudah banyak kan, taman-taman sudah menjadi tempat teman-teman untuk berwisata, ya kan? Kemudian aja juga tempat-tempat lain yang memang, ya mohon maaf, ini juga kan kalau memang bagian daripada yang harus kita tentukan sebagai bagian daripada destinasi gitu loh. Supaya apa? Supaya jelas. Masa udah sekian 27 tahun kita baru 3 doang kan? Nah, ini juga kan problem kita gitu loh. Makanya ini kita akan coba kejar untuk legal standingnya gitu loh. Jadi kalau memang Bangsa Suci udah dianggap destinasi, berarti kan ini juga bagian daripada untuk kita mempromosikan kan gitu. Jangan keteteran sendiri. Nah, kaitan dengan itu, saya dengan teman-teman di bidang kemarin saya bilang, Pak Wali Kota kan membangun kampung-kampung tematik. Nah, kampung tematik itu endingnya adalah menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi. Tetapi mohon maaf sampai sekarang ini, ini juga kan sama ini. Ini kan otaknya Kang Ade aja nih. Iya kan? Rambet sana, rambet sini segala macam. Saya minta kepada teman-teman pengelola kampung tematik, termasuk nih yang mengelola Bangsa Suci, harapan dia menjadi tempat yang bisa dikunjungi itu apa aja sih fasilitas yang harus diintervensi oleh pemerintah gitu loh. Iya kan? Oh, jalannya kurang bagus, berarti Perkim atau PU masuk. Oh,
lampunya nggak terang, berarti kan dari PJU masuk gitu loh. Iya. Jadi harus ada kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas-komunitas yang mengelola itu. Nah ini kan nggak ada. Kolaborasi stakeholder. Kolaborasinya jelas gitu loh. Maka saya kaget loh. Ada flying fox, kita aja belum punya ya kan. Dan ini luar biasa. Flying fox 118 meter. 180 meter. 180 meter udah bisa dibangun. Ya mah Kang ADCS ini kan ini luar biasa. Dan ini yang tahu, mohon maaf, belum begitu banyak juga kan. Ini kan butuh pemerintah ikut andil minimal mempromosiin bahwa di Bangsa Suci ada flying fox yang 180 meter. Kalau memang nggak percaya datang aja, kan bisa begitu kan. Nah ini bagian-bagian yang memang pekerjaan rumah kita. Gitu loh maksudnya Kang Ade. Jadi kebetulan Pak Kades, kita juga kemarin banyak dari travel ya. Dari Jerman, terakhir itu dari Jepang. Rencana Desember besok mau kunjungan ke sini. Yang memang tadi mereka itu menariknya karena hanya melihat di website ya kan? Nah, mungkin kita ya kalau naik pesawat itu biasa ada kursi ya. Nah, ini diselipin aja kerjasama bahwa di Kota Tangerang itu ada apa aja. Ada apa aja betul. Nah, ini kadang-kadang suka iseng gitu baca-baca. Betul. Nah, saya kira ini salah satu setuju saya. Yang kedua ini mungkin Pak Kadis bahwa budaya ya, mengembangkan menjaga budaya. Ini kita di atas ini berdiri di atas perahu katamaran. Betul. Ternyata perahu katamaran ini 1953 di dalam acara Pecun ini adalah rutin. Jadi memang ini adalah perahu dari zamannya 1953. 1953 nih, ini nih. Bentuknya katamaran seperti ini. Jadi kita hanya menjaga kebudayaan di Kota Tangerang khususnya terkait dengan Cisadanenya. Nah, saya kira ini masyarakat di luar sana yang turis-turis itu menarik lihat Sungai Cisadane ini potensi. Maka oleh karena itu mungkin ke depan ini promosi Cisadanenya harus agak gencar mungkin. Betul. Jadi alhamdulillah nih tadi nyinggung persoalan Pecun. Pecun ini tahun ini sudah ditentukan Dinas Kebudayaan, bukan Dinas Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dijadikan menjadi budaya tak benda, budaya nasional tak benda. Nah, Pecun ya. Tetapi mohon maaf, Pecun ini banyak yang tercecer, terutama masalah ini. Ya kan? Perahu. Ada juga dia punya museum Pecun katanya kan. Nah, ini kan bagian yang terpecah-pecah sebagai fajal. Ini kita coba kumpulin jadi satu sehingga bisa menarik Pecun itu. Betul. Dan dia agak uniknya itu adalah tanggalnya adalah menurut penanggalan etnis Tionghoa. Kan gitu. Nah, kemudian ini kan kemarin saya panggil sama saya bilang Anda sudah jadi bagian daripada cagar budaya tak benda. Nah, sekarang sudah mulai kita anggap aja nanti 2021 ini Covid sudah selesai gitu loh. Coba dibikin sedemikian rupa Pecun ini bagian supaya sekarang jauhnya antara Singapura dengan Tangerang cuma 2 jam doang kok. Setengah jam bisa nyampe artinya gitu. Nah, kalau ini dijadikan promosi yang luar biasa, saya pikir mudah-mudahan ini bagian daripada teman-teman yang dari luar bisa apa sih Pecun itu. Dan di Pecun itu kan ada yang unik gitu. Jam tertentu ada telur yang bisa berdiri. Nah, ini juga kan bagian yang bisa kita coba sebarkan. Cuma promosinya yang memang selama ini belum kan gitu. Nah, ini juga PR kita nih yang sekarang ini kan gitu. Supaya suatu saat Pecun itu menjadi orang penasaran. Ini juga mungkin nanti dibikin bahwa ini juga ada kaitan dengan Pecun kan? Jadi minimal kalau dia ke Benteng Makassar bisa datang ke sini, pengen lihat perahunya yuk. Ah, itu loh maksudnya gitu loh. Nanti jadi juga bisa kerjasama dengan market. Bisa. Traveloka dan lain-lain. Betul. Bisa dikerjasamakan. Setuju saya. Ya, ini mungkin itu yang bisa dieksplor mungkin nanti Pak Kades. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa kembali normal. Covid-nya hilang. Sehingga sektor pariwisata juga ikut tumbuh kembali. Amin. Karena ini sektor pariwisata salah satu penunjang kesejahteraan di Kota Tangerang. Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat? Iya, makanya saya pikir begini, karena terus terang aja PR kami ini adalah bagaimana wisata itu suatu saat bisa didorong di kampung-kampung tematik tadi supaya lebih dekat, ekonominya bisa bertambah, bisa bergerak juga kan. Dan ini juga bagian daripada keinginan Pak Wali Kota. Oleh karena itu buat teman-teman yang mengelola kampung-kampung tematik, mengelola ini harus punya impian besar. Jangan takut. Ini kan ada juga nggak tahu nih bisa jadi kayak begini gitu loh. Iya kan dari mimpi dulu awalnya. Nanti kalau mimpinya nih jelas, Allah akan kasih jalannya masing-masing dan itu pasti bergerak sendiri. Makanya kita dari Dinas Pariwisata ini sekarang ini mengajak teman-teman yang mengelola kampung tematik untuk
bisa berpikir suatu saat kampungnya bisa layak dikunjungi. Ya. Artinya apa saja yang memang dibutuhkan di situ. Nggak apa-apa, kita ngimpi aja dulu kan. Tuh Kang Ade, saya aja belum punya, pemerintah ini udah punya kan luar biasa. Artinya nggak usah takut, mimpi kita adalah mimpi baik dan untuk masyarakat. Dan terus terang saja sampai sekarang ini kaitan taman dan sebagainya, suatu saat taman itu juga tidak hanya dilihat oleh mata saja, tetapi kita akan dorong juga teman-teman yang ahli musik, yang ahli seni melukis dan lain-lain untuk bisa menempati taman-taman itu. Iya. Dan bahkan kalau memang ini juga teman-teman yang budaya ini bisa masuk ke kampung-kampung tematik, kita dorong ke kampung-kampung ini juga kegiatan-kegiatan buat menunjang mereka juga gitu loh. Oke. Baik teman-teman yang di kampung tematik ini mudah-mudahan jadi motivasi. Amin. Supaya di kampungnya menjadi salah satu juga destinasi wisata. Dan kita sama-sama meningkatkan pariwisata di Amin. Kota Tangerang. Iya. Dan ini butuh seluruh pihak, seluruh stakeholder Iya, betul. Nggak bisa pemerintah nggak bisa. Jadi pemerintah hanya memberikan pembinaan, Iya, fasilitasi, iya, kayak iya. gitu. Tapi yang mengelola adalah teman-teman yang ada di kampung tematik. Baik, terima kasih Pak Kadis. Oke, sudah terima berkunjung kasih. di Bangsa Suci, sudah berkeliling-keliling. Amin, gak usah kemana-mana, di Tangerang aja gitu loh, ya kan? Gak usah kemana-mana, di Tangerang aja karena tagline-nya kayak begitu kan? Ya, Di bangga Tangerang jadi aja. warga kota Bangga Tangerang. menjadi warga kota Tangerang kan gitu. Terima kasih Kang Ade, teman-teman sekalian, dan luar biasa. Siap. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita. Siap. Makasih Amin. Pak Kadis, salam obesitas dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.